Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya masih bersama dengan Bahlil Lahadalia. Bang Bahlil ini kan sampai sekarang masih aktif ya, walaupun sudah diberi amanah oleh Presiden, tapi juga masih tetap memperhatikan sektor dunia usaha. Salah satunya masih tetap menjadi Ketua Dewan Penasehat, Pembina HIPMI. Mulai kemarin begitu terpilih Saudara Akbar Buhari sebagai Ketua Umum BP HIPMI, saya tidak lagi menjadi Ketua dan Pembina, tapi sudah menjadi Ketua Dewan Kehormatan. Ketua Dewan Kehormatan. Nah, bisa kami perbaiki itu, Ketua Dewan Kehormatan. Betul. Nah, tapi kan ada ini diangkat juga sama berita1.com sih. Ada kejadian yang Bang Bahlil ikut ya di 22 hari Kamis lalu ya, 22 November ya. Ini mungkin Bang Bahlil bisa jelaskan karena kan tadi Bang Bahlil bilang salah satu sektor penunjang ya dunia usaha. Tapi kami tunjukkan dulu visualnya berikut ini. Nah, ini nih Bang Bahlil. Saya harus menyampaikan kepada pemirsa, kami tunjukkan visualnya sampai di situ saja, tapi setidaknya digambarkan kalau itu kejadiannya sempat ricuh. Tapi Bang Bahlil mungkin bisa mencerahkan apa yang sebenarnya terjadi dan seharusnya bagaimana publik melihat dinamika yang terjadi di HIPMI sendiri. Jadi kejadian ini pertama pada saat sidang pleno 1. Ya. Pleno 1 dilakukan oleh pimpinan sidang sementara. Baru mau masuk dalam pembahasan tata tertib, ada perdebatan-perdebatan di situ. Lalu kemudian perdebatan itu diskors. Sebagian peserta pinginnya lanjut, tapi diskors untuk besok. Dan dinamika seperti ini itu biasa-biasa aja sebenarnya. Karena dalam organisasi manapun, teknik memimpin sidang, dinamika dalam forum, itu dijadikan sebagai bagian. Oke, tapi malam itu Bang Bahlil ada juga ya? Nah, saya nggak ada. Oh. Tapi setelah kejadian yang di luar kelaziman itu terjadi setelah diskors. Setelah diskors sudah keluar ruangan, di forum udah nggak ada, kejadiannya di luar. Dan yang melakukan itu bukan peserta forum, tetapi para peninjau yang di luar ruangan. Itu ceritanya. Lalu kemudian itu terjadi ada perselisihan lah sedikit, salah paham. Lalu kemudian terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan itu. Sempat rame, saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kejadian itu. Kami tidak bermaksud untuk membela diri, tapi sesungguhnya itu terjadi di luar forum. Dan kami menyesali perbuatan itu. Lalu kemudian itu kan hari Senin malam. 22 hari Senin malam. Senin malam, tanggal 21 malam. 21 malam ya. Lalu kemudian saya sudah di Jakarta kejadian itu. Udah balik saya setelah pembukaan Bapak Presiden. Saya tanggal 22 jam 10 saya take off kembali ke Solo dan saya mengawal proses Munasnya. Bahwa ada dinamika ya biasa. Tidak terjadi sampai perkelahian lagi di situ, nggak ada. Dan sampai terpilih baru saya balik. Bang Bahlil sampai pilih bolak-balik dari Solo, Jakarta balik lagi karena terjadi dinamika. Bagi Bang Bahlil, HIPMI itu apa? Menurut saya, HIPMI ini adalah sebuah organisasi yang didirikan 50 tahun lalu, yang tujuannya itu menjadikan anak-anak muda menjadi entrepreneur nasionalis dan menjadikan mereka menjadi tuan di negeri sendiri. Dengan tujuan latar belakangnya adalah HIPMI ini dilahirkan untuk mengisi cita-cita proklamasi. Apa itu cita-cita kemerdekaan? Bukan cita-cita kemerdekaan. Apa itu? Kesejahteraan. Kesejahteraan itu nggak mungkin dibangun tanpa ada dunia usaha. Dan waktu itu kan dunia usaha kita kan sedikit. Jadi HIPMI ini adalah organisasi kader bagi anak-anak muda untuk menjadi pengusaha. Termasuk tapi Bang Bahlil ya nasionalis, ya. Oleh karena itu dalam pandangan saya HIPMI ini aset negara. Dan tidak hanya menjadi dunia usaha, tapi dia juga bisa menjadi pengabdiannya di pemerintah. Contoh katakanlah sekarang Ketua MPR Pak Bambang Susatyo.
itu adalah ketua bidang organisasi. Pak Lanyala Mataliti itu adalah ketua umum BPD HIPMI. Di Presiden ada Bapak Presiden Jokowi, itu kader HIPMI. Di kementerian kita ada Pak Sandi, saya, kemudian Pak Erik, gitu loh. Bagi saya adalah HIPMI tempat saya belajar kawacandra di muka. Saya sekolahnya di kampung. Saya andaikan saya tidak ikut HIPMI, saya nggak akan kenal dengan para pelaku ekonomi di Jakarta. Saya tidak akan bisa membangun jaringan ke luar negeri. Begitu besar ya peran HIPMI ini bagi saya begitu berarti. Dan ini adalah kampus kedua, kawacandra di muka, bagi seluruh generasi-generasi muda yang memutuskan pilihannya untuk menjadi entrepreneur. Hati-hati Mbak, kalau cuma hanya sekedar menjadi pengusaha, tanpa dibekali dengan rasa nasionalisme, tanpa dibekali dengan rasa care untuk rakyat, maka itu terjadi distorsi dari cita-cita kemerdekaan kita. Itu value yang mau Bang Bahlil sampaikan kepada para pengusaha muda ya. Itulah yang ada di HIPMI. Kita ini jangan hanya cari untung, tapi keuntungan kita itu harus bermanfaat untuk rakyat, untuk kedaulatan negara. Jadi ada yang boleh kita bisniskan, tapi ada ruang standar etika moral yang nggak bisa kita bisniskan. Dan itu hanya bisa dibelajarkan secara karakter, dan itu menurut saya HIPMI. Bang Bahlil belajar dari HIPMI. Saya belajar dari situ. Value itu didapat dari HIPMI. Bang Bahlil, terima kasih sudah ngobrol di obrolan malam edisi kali ini. Terima kasih sudah hadir. Saya tahu masih sangat capek mungkin dari KTT G20 dan banyak hari Senin nanti akan ada evaluasi bersama Pak Presiden ya dengan menteri-menteri yang lain. Bang Bahlil, terima kasih. Sehat selalu, padat sekali kegiatannya. Kami tunggu realisasi-realisasi investasi dengan segala efek berganda lainnya termasuk pencipta lapangan kerja dan hal-hal positif lain. Terima kasih juga buat Anda yang sudah nonton obrolan malam edisi kali ini. Saya Christian Grich. Sampai jumpa. Terima kasih, Grace. Thank you.